Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-7 seri yang ketiga. Kitab Nahum pasal 3 pasal yang terakhir dari kitab Nahum dengan perikop hukuman atas Niniwe. Mari baca Alkitab. Mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati
dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau. Akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar, seperti belalang pelompat. Berjumlah besar, seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak, orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat. Mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nahum pasal yang ketiga, pasal yang terakhir dari kitab Nahum. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang akhir dari kejahatan berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Nahum 3 ayat 1 dengan bunyi nas. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Dibandingkan dengan Yunus yang berhasil merubah Niniwe untuk tidak mengabaikan peringatan Allah, namun Nahum ternyata tidak sesukses Yunus dalam menginjili mereka. Orang-orang Niniwe tetap pada jalan mereka yang jahat, yang akhirnya menghasilkan penghukuman yang diperkirakan digenapi pada tahun 612 sebelum Masehi. Mereka ditangkap oleh tentara Babilonia, dibelenggu dengan rantai, dan dijadikan tawanan. Lihat ayat yang ke-10 Nahum pasal 3.
yang digambarkan dalam Nahum pasal 2 ayat yang ketiga sebagai pahlawan berperisai merah yang prajuritnya berpakaian kirmisi. Dan Niniwe pun akhirnya dibakar habis dengan api. Lihat ayat yang ke-15 Nahum pasal 3. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, beberapa pelajaran rohani ditonjolkan dalam kitab nubuat ini. Dan ini harus menjadi perenungan bagi kita semua, yaitu yang pertama, Tuhanlah pengendali bagi alam semesta yang diciptakannya, dan ia juga dapat menggunakan bangsa-bangsa untuk bangkit menjadi pelayannya dalam melaksanakan tujuan-tujuan ilahi, seperti ia menggunakan Babel untuk menghukum Niniwe. Yang kedua, Tuhan dengan murah hati memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mengikuti prinsip-prinsip hukumnya yang suci dan untuk berjalan dalam kebenaran. Yang ketiga, kejahatan akan menuai pahalanya sendiri, sedangkan keadilan dan kebenaran akan menang pada akhirnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, Tuhan sangat senang bila orang berdosa itu kembali menghidupkan perkara-perkara yang suci, berbalik dari dunia yang terbalik, di mana kesalahan nampak begitu benar, dan kembali ke jalan yang lurus. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, yang perlu kita ambil hikmah dari pasal ini adalah Tuhan sering meyakinkan umat-umatnya melalui suara utusannya yang sederhana. Pesannya mungkin singkat tetapi tajam. Dan ini adalah kebenaran yang memberi harapan kepada kita. Asalkan kita mau berubah, maka segala yang nampaknya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Untuk itu, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat From Splendor to Shadow, halaman 149 alinea kelima, menasihati kita bahwa kesabaran Tuhan begitu besar sehingga membuat kita takjub. Yang Maha Kuasa telah mengerahkan kekuatan untuk menahan kuasanya demi namanya sendiri. Tapi meskipun Tuhan mengizinkan manusia melewati masa ujian, tapi ada titik di mana kesabaran ilahi itu habis. Karena Tuhan sudah begitu lama menanggung beban bersama manusia, maka dari itu ia memberikan peringatan demi untuk menyelamatkan mereka. Tetapi akan tiba saatnya unsur pemberontakan akan dihapuskan, karena orang jahat lebih memilih mengasihani diri mereka sendiri dan kepada mereka yang mau dipengaruhi oleh teladan hidup yang jahat. Ingat sahabat-sahabat firman, Roh Kudus sedang ditarik dari bumi. Maka firman Tuhan berkata, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Lihat kitab 2 Timotius 3 ayat 13. Namun kerinduan dan harapan Tuhan terhadap umat-umatnya adalah, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, 2 Timotius pasal 3. Renungkanlah ini sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, di dalam perenunganmu yang paling dalam, bahwa orang yang mengeraskan hati seperti batu hanya akan mendapatkan murka Allah. Tetapi jika kita benar-benar bertobat dari semua kelakuan kita yang jahat yang tidak berkenan kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Allah akan menjadi pembela, penolong, dan akhirnya menyelamatkan kita. Asalkan pertobatan itu diikuti dengan bukti yang nyata
dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang indah, tempat kulihat Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang.